Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak. Saya Abdil Basit Priyadi, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dari UPT Satuan Pendidikan SDN Bulu Kandang 2, Lumbang. Selamat datang di diseminasi modul 1.4 Budaya Positif UPT Satuan Pendidikan SDN Bulu Kandang 2, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Ini aksi nyata saya di diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di UPT Satuan Pendidikan SDN Bulu Kandang 2, Kecamatan Lumbang. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. SDN Bulu Kandang 2. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini akan membawa acara diseminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman pemeran budaya positif. Dan yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang acara hari ini kami buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan kurang suatu apapun. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya.
Bapak Ibu guru dipersilakan untuk duduk untuk menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Bulu Kacang 2. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sekalian bisa berkumpul yaitu di sini dalam acara diseminasi, yaitu sesuai dengan agenda dari kegiatan Bapak Abdul Basit ya, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai pengantar saja dari kami, ada nama lain lagi yaitu designasi, yaitu penyampaian atau presentasi dari Pak Basit dari diikuti ya. Ya, mudah-mudahan dan Ibu guru sekalian nanti bisa tergerak untuk mengikuti yaitu TGP yang berikutnya ya, karena sifatnya ini adalah kegiatan yang positif ya, bisa mengembangkan kemampuan atau kompetensi dari Bapak dan Ibu. Ya, kira itu perkataan dari kami. Yang mudah-mudahan acara pada siang hari ini ya berjalan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bulukan 2 Bapak Ahmad Suarsono, serta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bulukan 2 beserta staf, serta tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Bu Sari ya, terima kasih atas kedatangannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita berkumpul bermuajah dalam desiminasi budaya positif. Adapun budaya positif ini adalah terkait masalah pembelajaran saya selaku guru penggerak di modul 1.1 sampai modul 1.4. Oleh karena itu ini sifatnya ini wajib ya. Saya mohon Bapak Ibu guru, saya meminta waktunya sebentar saja ya, kurang lebih 1 jam lebih ya. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu guru izin menyampaikan bahwasanya saya di sini selaku guru penggerak angkatan 10 izin mempresentasikan tentang desiminasi ini. Bacaan tolong slide yang setelah Mas guru gerak. Adapun tujuan diutamakan adalah restitusi ya, restitusi yang rakyat,
Restitusi merupakan pilihan untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka panjang ya. Yang ketiga, korban mendapat ganti. Intinya ini restitusi ini bagus sekali buat Bapak Ibu karena bisa menemukan solusinya apa dari murid yang seperti kenakalan murid-murid itu ya. Itu ada caranya ya. Caranya nanti ada dijelaskan oleh slide-nya berikutnya ya. Next baca. Adapun materi yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu, apakah arti disiplin? Adakah yang bisa mengartikan arti disiplin? Tidak, monggo. Disiplin adalah bukan. Ya, karena masih siang, Buddha masih belum konsentrasi ya. Ya, next. Disiplin adalah belajar. Disiplin juga berarti dapat memimpin dirinya sendiri dan secara bertanggung jawab mampu mengatur dirinya sendiri. Disiplin juga sebagai bentuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahwa maupun latar belakangnya nilai-nilai merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai merupakan fondasi berperilaku. Next baca. Adapun kegiatan kali ini mendengarkan kita untuk bersikap disiplin, dipaksa dulu biar terbiasa. Bolehkah memaksa guru? Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa. Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozan, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikkan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Itu intisari dari kegiatan budaya musik ini. Ya, ternyata untuk terbiasa nggak perlu Pak saya. Ya intinya tergantung kehendak murid-muridnya. Kita sebagai guru pengajar harus menyesuaikan dari kodrat alam dan kodrat zaman. Next. Nah sekarang tentang motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini Bapak Ibu Guru, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, intinya restitusi adalah salah satu punya pengaruh besar di dalam gimana caranya guru memanusiakan muridnya. Ya, murid sebagai proses memperbaiki kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga dapat kembali kepada kelompok mereka dengan sadar dan lebih kuat ya. Untuk itu marilah kita terapkan pada murid kita tentang arti dari restitusi tersebut ya. Next. Sekarang ada pertanyaan dari saya. Berlari keliling lapangan 10 kali karena tidak mengerjakan PR. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Guru? Ayo, hukuman? Ya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba lihat misalnya. Ternyata benar ya. Ternyata benar ya. Tahu tangan Bapak Guru ya. Waduh, hebat ya. Ternyata berlari keliling lapangan 10 kali karena tidak mengerjakan PR itu hukumannya. Seperti halnya murid kita telat suruh menulis ya 100 kali itu sama dengan hukumannya. Mengepel kelas karena menumpahkan air minum di dalam kelas. Ini apa? Apa konsekuensi? Iya. Coba lihat saja. Lah, betul ya. Konsekuensi ya karena apa? Tidak. Itu bersifatnya fisik ya. Bersifatnya fisik. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Doni. Ya, ini beberapa anak di kelas 2A telah dapatnya dan memerlukan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti di atas, seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa, Bapak Guru? Betul sekali Bunda, mungkin belum sarapan ya. Ini ada di sebenarnya ya. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Ya, ada 5 tahapan ya, 5 tahapan kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Gleiser ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih dan sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan atau freedom. Yang terakhir atau kesenangan.
tentang kebutuhan hidup ya, atau survival ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup ya. Kita manusia ini salah satunya adalah ini kebutuhan makan ya, kebutuhan utama ya. Next, baca. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, meliputi kebutuhan dasar akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain sebagainya. Yang nomor 3, kebutuhan tentang penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh yang lebih besar. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak gerak suka, mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir adalah ini termasuk saya sendiri, suka bersenang-senang. Kejar satu untuk bersenang. Ya, ini refreshing ya, refreshing dari kita. Ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan. Siswa dan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka bergurau. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Coba Bapak Ibu lihat di sekolah kita, dapatkah Bapak Ibu memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau hal kasih sayang dan rasa terima? Saya kira semuanya barusan Pak Guru Basit mengimplementasikan di kelas 5 ya. Contohnya begini, ini keyakinan kelas 5 Pak Guru ya. Pak Guru karena wali kelas 5, saya sudah menerapkan budaya positif di SD Bulukan Tua ini. Sebelumnya saya untuk keyakinan kelas ini dimulai dari kelas 6 dan kelas 5 ya. Kesepakatannya adalah tadi hasil kesepakatan bersama antara saya dan murid kelas 5 adalah berdoa sebelum dimulai ya. Ini bersikap disiplin ya, disiplin nanti ya. Berdiskusi bersama bila kerja kelompok. Ini hasil karya siswa-siswi kita ya, khususnya di kelas 5. Tidak mencontek saat ujian, tidak ramai saat Bapak Ibu guru menerangkan, baris sebelum pelajaran dimulai, menghargai teman. Yang terakhir, berdoa setelah selesai mengikuti pelajaran. Ya, ini hasil kemarin, hasil
saya mengimplementasikan tentang keyakinan kelas di kelas 5. Next. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Kira-kira dari 5 ini Bapak Ibu guru, apa posisi kontrol sebagai guru? Apa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Nomor 3 sebagai teman ya? Teman. Iya. Nah, dan sebagai manajer ya, yang terakhir betul. Ya, kita harus tahu ya. Kita harus tahu kapan kita sebagai teman kepada murid-murid kita dan kita posisinya sebagai manajer ya. Dilarang Bapak Ibu guru untuk sebagai penghukum ya, sebagai penghukum dilarang ya. Sebagai pembuat rasa bersalah itu tak boleh ya, atau bullying ya. Itu kata guru membuli siswa sendiri ya, tak boleh. Yang tiga sebagai teman disarankan. Yang sebagai pemantau juga disarankan. Yang terakhir sebagai manajer yang paling direkomendasikan ya, atau yang paling direkomendasikan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi yang paling ideal adalah posisi guru sebagai manajer. Karena apa? Karena di sini posisi guru bukan sebagai pengatur, tapi lebih sebagai pembimbing atau mengarahkan murid untuk mengatur dirinya sendiri dan membentuk identitas positif atau identitas sukses. Ini ada 5 posisi kontrol menurut Ibu Dia Saksiati Dasar. Ini adalah pelatih guru dan praktisi pendidikan. Mohon disimak oleh guru. Salam bahagia dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif refleksi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Ryan Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini Naem terlambat ya, terlambat 20 menit ya. Posisi kontrolnya sebagai penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mengalaminya. Stop. Tadi, Mas. Nah, posisi hukuman ya, murid menjadi pendendam ya, Bu Guru ya. Tidak disarankan. Yang kedua, tidak menyukai guru tersebut atau mata pelajaran yang diambil ya. Next baca. Posisi kontrol tadi yang kedua adalah akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. posisi pembuat merasa bersalah. Ini sama kasusnya terlambat 20 menit ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ibu absen? Ini kamu sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf kali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini 5 posisi kontrol yang ketiga adalah Rasa bersalah pembuat dengan merasa bersalah. nada Iya. tenang, cenderung mendukung. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini sebagai posisi depan. Masih terlambat tapi Naren. Lama dulu ini. Kenapa Naren? Selamat ini. Wah, sudah jam berapa? Nah, ini, antara Nak? guru dan siswa seperti teman ya. Sayang. Iya Bu, habis ibu saya. Ini ada dendam antara guru ya. Karena Kamu bersifat persuasif antara teman dan Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. anak yang seperti ini. Sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, seiring bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa mengulang lagi ya. namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini sebagai posisi kontrol, sebagai pemantau atau monitoring.
lagi Naren ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi sebagai manajer terakhir. Ini terlambat lagi Naren ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, atau kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Sama ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai teralarm Naren? Setelah sholat akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Sudah ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Ya. Ini adalah posisi manajer adalah posisi yang paling disarankan sebagai Bapak Ibu guru, ya. Ya. Ini adalah posisi manajer memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang bisa mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid tersebut agar dapat terciptanya identitas yang bersifat positif atau berhasil, yaitu murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi. Namun, ideal yang ingin mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Sepakat Bapak Ibu Guru untuk posisi kontrol ini sebagai kita sebagai pendidik, sebagai posisi manajer, sepakat? Nah, sepakat ya, alhamdulillah. Menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Next, baca. Dari pembelajaran tadi ya, posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Berarti mungkin bisa tadi berarti punya teman ya, bisa manajer bisa ya, betul. Nah ini segitiga restitusi ya. Apa itu restitusi? Menurut Bosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Ada win-win solution-nya. Ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi merupakan salah satu program disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, dan ini diterapkan ketika guru mengambil posisi sebagai manajer dengan melalui 3 tahapan. Yang pertama tadi saya sebutkan, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. 3 tahapan ini bertujuan untuk menyadarkan dan mengembalikan kesadaran atau tindakan yang salah dan menjadikannya murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Ini adalah video lagi Bapak Ibu Guru yang mohon disimak penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Grossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini penerapannya ya. Yang salah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Betul Pak, betul banget. Masa aku dikasih tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Menstabilkan Aku identitas harus dulu ya. di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Posisinya kita dulu ya, kita dulu ya. Emosinya murid ini. Kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka. Yang kedua adalah Betul banget. validasi Saya tindakan yang salah. lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, tapi saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Enggak Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba bertanya. Tindakan kamu membentak Eka di kelas Tentang menanyakan keyakinan kelas terakhir ini. atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Ya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang tersepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ada solusinya ya. Solusi yang dibuat oleh Bapak Guru ya. Tidak hanya memarahi murid ya. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, ini penerapan segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, yang kedua berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Ya, yang ketiga jangan mengkritisi murid ya, boleh Bapak Ibu kita mengkritisi murid yang sedang mengalami identitas gagal. Next. Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya restitusi adalah saya beda, murid beda ya. Ya, ini Ananda Alvan ya. Next.
Ini ada solusi dari saya sebagai pengajar. Ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, ini ya, Alvan, selamat pagi Pak Basit. Pak Basit, selamat pagi Alvan. Ayo silakan duduk. Kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Alvan tidak tahu Pak Guru. Pak Basit, kenapa kamu menyembunyikan sepatu Marcelia? Ini ada, terus next. Ini ada, nah ini ada komentar dari Bapak Fasid saya, Pak Sulaiman SE MEP. Mantap Pak Fasid di dalam menerapkan segitiga resolusi karena sudah berkomunikasi dengan muridnya dengan cukup baik, ya, dengan konsep segitiga resolusi. Terima kasih, ya. Demikianlah pemaparan saya dari diseminasi berbagi aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan. Untuk itu, bila mana ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, saya kiranya bisa saya jawab kalau bisa, ya. Kalau tidak ada, cukup sekian, ya. Gimana Bapak Ibu Guru? Apakah ada pertanyaan Pak Boten? Apa puas? Sudah jelas. Sudah jelas, ya, alhamdulillah. Sudah jelas dan sangat jelas. Sudah jelas dan sangat jelas. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke MC. Bapak Ibu Guru, apakah ada yang bertanya dari penerapan budaya positif tadi yang saya sudah jelaskan? Ya Pak, terima kasih. Ada yang bertanya, Pak Guru Rahman, sebutkan nama dan jabatan apa di SDN Guru Batang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman. Saya di sini sebagai guru kelas 1. Di sini saya mau menanyakan yaitu tentang apa manfaat menerapkan budaya positif, Pak. Nah, terima kasih Bapak Mania. Mungkin saya jawab langsung Bapak ya. Ini saya beri pertanyaan dua aja ya, biar lama-lama. Yang pertama, manfaatnya menerapkan budaya positif Pak Man. Yang pertama, meningkatkan rasa aman dan nyaman ya. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa hormat kita ya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Dan yang keempat, meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang terakhir adalah membangun karakter positif ya. Dalam hal ini membangun karakter positif adalah siswa dapat mengembangkan karakter positif seperti tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Gimana Pak Rahman, sudah puas? Ya, puas Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi. Dipotong dan langsung Halo. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara menerapkan budaya positif. Ya, sekian itu pertanyaan saya. Tolong. Terima kasih, pertanyaannya bagus dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ahmad Laksono. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah menentukan nilai-nilai dan keyakinan tadi. Ya, yang kedua, membuat aturan atau rule dan ekspektasi. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan pengakuan kita
yang keempat, menangani pelanggaran dengan positifnya. Tidak boleh dengan bullying tadi yang sudah ditampilkan tadi, menjadi role model ya. Kita sebagai guru adalah, sebagai pendidik adalah harus sebagai contoh ya, contoh dari murid-murid kita. Bila mana gurunya baik, insya Allah muridnya mengikuti ya. Bila mana sebaliknya, bila mana gurunya memberikan contoh yang buruk terhadap murid, itu muridnya bisa bersikap yang salah. Sebagai tuntut mulia ini adalah ingarso sumtulodo ya. Guru harus memberikan contoh yang baik terhadap murid-muridnya. Gimana Pak Ahmad Salsolo? Ya, terima kasih. Nah sekarang refleksi ya. Refleksi kita adalah refleksi bersama-sama, di mana refleksi tentang saya, tentang diseminasi, tentang budaya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapannya. Ya, saya mulai dari Bu Rati. Gimana tanggapan setelah melakukan refleksi ini tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hasid selaku calon guru penggerak angkatan 10, dari apa yang sudah dipaparkan dan dipresentasikan dengan sangat baik, menurut saya bahwa memang tepat sekali bahwa guru itu yang paling tepat adalah sebagai manajer. Nah, alangkah baiknya dengan menjadi manajer sekaligus menjadi teman. Karena dengan menjadi teman, insya Allah anak-anak itu lebih mudah menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi masalahnya, dan apapun faktor-faktor yang mempengaruhi anak tersebut dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena kita tahu bahwa tidak semua anak itu memiliki semangat yang sama, khususnya terkadang anak-anak yang lebih suka menyendiri atau mungkin lebih ada juga yang terlalu aktif. Itu kadang-kadang dilatar belakangi dengan beberapa faktor. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus bisa mencari tahu menjadi semangat, karena menjadi semangat dan juga contoh untuk anak-anak, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki faktor-faktor dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Basit, mudah-mudahan menjadi guru penggerak yang benar-benar bisa menerapkan apa yang sudah dipresentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wati. Yang kedua, refleksi yang kedua saya akan berikan ke Bu Guru Ajeng ya, di mana penerapan tentang diseminasi saya. Mbak Khalid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin posisi saya di sini tidak seperti yang lain, fokus terhadap satu kelas, dan saya juga sudah berbaur dengan mereka semua. Mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Ati itu benar adanya dan sangat benar, karena menurut saya juga selain kita sebagai manajer pun kita juga harus sebagai teman gitu. Karena ketika mereka nyaman dengan kita, maka mereka akan menyampaikan apapun yang menjadi keluh kesah mereka, dan kita pun bisa memberikan motivasi untuk itu, yang membuat mereka untuk lebih katakanlah yang kemarin masuk ke sekolah hanya karena tekanan dari orang tua, sekarang merasa kayak ini gurunya enak, teman-teman juga menghargai saya. Jadi dia di sini itu karena merasa senang atau bahagia gitu. Dan ketiga yang tadi bentuknya S3, nah institusi juga sangat mendukung untuk hal itu, karena kalau kita pikirkan dari 3 perbandingan antara hukuman
konsekuensi dan restitusi itu yang sangat mendukung adalah restitusi, karena tidak memihak kepada siapapun dan semua itu sama, kayak tadi apa, win-win solution ya, sama-sama itu ya, sama-sama ada solusinya. Mungkin itu sih Pak kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru Ajeng yang menyampaikan secara luar biasa, betul-betul luar biasa. Yang terakhir ya, mungkin ada tanggapan atau umpan balik dari guru kita, Bu Guru Ajeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan apa yang telah disampaikan Bapak Basit, ya saya setuju dengan pendapat dari Bu Guru Eti dan Bu Guru Ajeng. Di sini kami sebagai pendidik itu harus menjadi manajer dan menjadi sebagai teman. Agar ketika murid mendapatkan suatu masalah, kita bisa mencari solusi dari masalah murid tersebut, dan agar mereka bisa untuk menjadi teman itu, kita sebagai pendidik juga bisa dekat dengan murid. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terakhir dari Bapak Kepala Sekolah ya, gimana tanggapannya ya? Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas penyajian dari Bapak Basit. Saya yang menggarisbawahi apa yang telah disampaikan dari Bapak Basit tentang diseminasi ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan ya, yaitu salah satunya tadi yaitu apa, tentang ya sertifikat restitusi ya, itu sangat baik ya apabila diterapkan baik dalam pembelajaran kita ini, sehingga anak-anak nanti ini lebih leluasa, akan lebih dekat dengan Bapak dan Ibu guru ya. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi dari Bapak Ahmad Suarsono selaku Kepala Sekolah SDN Bulungan 2. Untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan metode ini tidak elok kalau tidak ada penutup ya. Penutup akan saya kembalikan kepada saudara MC sekaligus moderator. Terima kasih atas penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Basit. Pada siang hari ini acara akan kami tutup dengan doa. Bacaan hamdalah bersama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana